masalah itu. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya sekarang kasih kesempatan ke Pak Andi untuk tadi Mas Roy bisa berhenti karena azan maghrib. Ini coba dijelaskan apa beda Pak dari Andi gambar berhenti karena perang Pangeran Diponegoro. Ya, jadi begini, 1825 1830. Itu pada tahun 85 ada 4 gelombang. Yaitu gelombang Februari, yang jelas itu tidak ada angkatannya Pak Jokowi. Ya, kemudian di bulan Mei, di 7 Mei ini. Nah, 7 Mei ini ada 3 orang. Ada Edi Iswayudi, ya kemudian ada Pak Hardanto, sama Ibu Andini, almarhumah. Nah, kayak begini dia modelnya. Itu mungkin sama dengan yang Pak. Karena yang jadi yang Mei sama merah. Nggak membuktikan apa-apa. Begitu kan? Sama kan? Ya. Nah, itu kemudian, apa sih sebenarnya Pak? Cap atau semacam materai atau semacam ini materai. Materai. Oh, ini materai. Jadi sebelum 1986 itu pakai materai. Ya. Kemudian untuk bulan selanjutnya itu bulan Agustus. Itu ada 3 orang juga. Yang banyak itu ada 14 orang itu di bulan November. Yaitu termasuk Pak Jokowi itu yang dengan ijazahnya ini. Miring kan begitu. Ya, ijazahnya. Ya kan hijau kan? Hijau semua ya. Ijazahnya miring tuh. Kan begitu. Nah, itulah yang sekarang ini karena ijazah yang ini termasuk Pak Andi punya, itu ditahan. Karena bukan ditahan, katakanlah itu sebagai barang bukti nanti di pengadilan. Ya, sebagai ijazah pembanding dari Pak Jokowi itu gitu. Semua ada di sana. Ya itulah. Makanya di tahun 85 agak unik karena ada 2 meter itu. Setelah 86 itu tidak ada sama sekali meter. Mas Roy, apa penjelasannya? Nggak ada penjelasan. Jadi ini nggak menunjukkan apa-apa. Intinya hari ini Kejaksaan Tinggi menyampaikan mau puluhan bahkan ratusan barang bukti, ternyata P19. Udahlah. Jadi ini kan sebenarnya memalukan karena cukup dengan 1 atau 2 barang bukti saja. Kalau benar ya alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti yang ahli, itu udah cukup. Ini ahlinya katanya tadinya ada 12-an, saksinya ada 120-an, barang buktinya ada 700-an. Nyatanya zong kan? Jadi makanya apalagi ahli dari kita kemarin, jos sekali. Ada Prof. Henry, ada Prof. Hamidah, tadi ada Prof. Aceng ya, ahli bahasa, kemudian juga besok ada ahli pidana, Pak Dr. Asmi, ada juga ahli pidana yang lainnya, Prof. Hamidah. Itu malah akan benar-benar membuktikan kalau Mbak Tasya, kalau apa konstruksi hukum itu salah. Apalagi Prof. Henry mengatakan undang-undang ITE ini nggak bisa diperlakukan. Ya, malah yang bisa kena tuh justru si Dian Sandi yang mengupload pertama kali itu. Itu justru karena apa? Tadi kan contohnya gambarnya dari Pak Andi tadi kan ijazahnya Pak Jokowi kan jadi miring gini. Mana ada ijazah UGM jadi trapesium gini? Waduh, itu kan yang asli jadi itu kan di foto, iya. Kita paham untuk itu kan di foto. Ya, Oke. Salah. Baik. Saya ingin agak maju sedikit, Mas Roy, Pak Andi. Silakan. Ini kan Mas Roy kalau kita mengikuti perjalanannya dari 2025 ini sudah 2026. Anda menempuh banyak cara untuk membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Memang. Ada banyak jalur yang Anda tempuh. Iya, karena 99,9% termasuk laporan dan bahkan terakhir ada gugatan ke MK juga. Itu termasuk side kasus ini ya. Nah, kalau Anda melihatnya dari semua jalur yang Anda tempuh, mana yang prosesnya atau progresnya paling signifikan terasa? Paling signifikan itu ada 2, yaitu yang sidang CLS di Solo. Ya, citizen lawsuit yang itu kemudian membuktikan kemarin bahkan saksi dari pihak sana ya yang namanya katanya kepala angkatan tuh Toha itu ternyata Pak Toha tuh bisa membawa SK-nya Pak Kasmujo, surat keputusannya Pak Kasmujo itu sangat-sangat data pribadi, kok bisa bawa terus katanya dapat dari DK-nya. Ini pelanggaran lagi nih ya, gitu pelanggaran data pribadi, jadi itu konyol banget. Kemudian ada 2, yang satunya lagi adalah hasil sidang KIP. KIP itu kan membuka legalisasi yang ada. Jadi dari sini udah banyak nanti, apalagi nanti kalau saksi-saksi yang fakta yang dari tempat di Ketoyan, kemudian di Solo, kemudian di Boyolali itu nanti di BAP semua, wah udah terbongkar lah. Kata-kata Bung Rocky mungkin akan terbukti juga. Mungkin ijazahnya quote and quote asli, tapi orangnya palsu. Bisa juga. Oke, Pak Andi. Ya, itulah saya bilang Roy Suryo kan. Tidak ada, pokoknya lubang semut pun dia akan datangi untuk itu kan. Walaupun dia paham bahwasannya ini jasanya asli. Cuma satu aja kalau di pengadilan itu. Hakim kan menanyakan juga. UGM, benarkah ijazah ini Anda yang keluarkan dan asli? Kalau dia katakan asli, sebetulnya itu case close. Ya. Tapi yang menarik, apa yang telah dilakukan, yaitu katakanlah,
jaksa menilai semua seperti apa, itu kan dikembalikan. Itu hal yang wajar menurut saya. Bukan sesuatu yang sangat istimewa dan sebagainya yang bisa di-framing, dikatakan oleh Bung Roy itu, ya kan? Itu hal yang suatu biasa untuk itu. Memalukan. Kecuali dikatakan, wah ini tidak memenuhi syarat dan ini tidak, macam itu. Kan ada poin itu aja, itu juga tidak krusial poin-poin itu. Jadi, Tasya, kalau kita melihat itu, ya di sini adalah, katakanlah ada nanti dia punya apa namanya, saksi ahlinya yang disebutkan itu sama aja. Apakah kita menyebutkan siapa saksi ahli kita kan? Kita nggak menyebutkan saksi ahli kita siapa kayak gitu ya. Ya karena malu kalau disebutkan. Bukan disebutkan itu malu. Artinya begini. Joshua, ya nanti akan surprise buat mereka gitu kan. Nanti. Siapa? 22 loh. Ada saksi dari katakanlah tata bahasa juga kan. Ada saksi ahli pidana. Ada forensik. Ada macam-macam. Itu yang jelas itu nanti akan terbuktikan. Dan masalahnya bahwa katakanlah P19 itu biasa untuk itu. Dan itu kan dilengkapi segera oleh penyidik ya berdasarkan yang diminta oleh dari jaksa itu. Kita tuh nggak ada masalah untuk itu. Karena yang nanti bertarung itu adalah jaksa dengan pihak mereka kan gitu. Ya kan? Jelas adalah bahwasanya saya katakan lagi. Nanti di pengadilan ketika UGM mengatakan itu asli, case close. Enggak. Pak Andi, akan tapi diteliti sebentar, asli. Sebentar Mas Roy. Ijazahnya UGM yang itu enggak. Gitu. Sebentar, saya tanya lagi ke Pak Andi. Pak Andi, ini kan memang sampai saat ini kita tidak tahu ya apakah asli atau palsu karena memang tidak pernah terlihat juga ijazah aslinya seperti apa. Nah, Pak Andi, tapi menurut Anda mengapa isu ini berlarut-larut dan publik sepertinya tidak pernah tidak ingin tahu soal kasus ini? Apa menurut Anda yang terjadi di balik kasus ini? Jadi begini, kalau kita bilang tidak pernah diperlihatkan sudah sering diperlihatkan lah. Menurut saya sudah di publik, udah diperlihatkan di publik. Pertama, kalau kita melihat waktu di pilkada di Solo, DKI, ya, kemudian itu bukan aslinya, bukan. Itu artinya bukan publik dengan ini loh ijazah, bukan itu. Itu bukan tempatnya untuk itu. Kalau kita mau ingin ke publik tempatnya itu dengan adanya hal ini, artinya memang harusnya di pengadilan untuk mengatakan itu. Itu akan dibuka di publik. Bukan dipamer-pamerkan, itu sebelum ada KIP mungkin ya peraturan 18 Kenapa harus menunggu pengadilan? Itu adalah hak pribadi. Hak pribadi yang tidak boleh diumbar. Gitu loh. Kalau kita yang punya hak, mau nggak Batasya? Ijazah Batasya palsu, tunjukkan misalnya. Kalau ada yang bilang saya palsu sih saya pasti tunjukkan. Pasti akan tunjukkan kan? Tapi apakah Batasya itu mantan presiden? Apakah Batasya itu ada pejabat publik? Ya kan? Perlu, ya ta. Apa ruginya? Begini, Tasya, ya kalau kita menunjukkan itu, ya itu akan jadi presiden nanti. Presiden apa? Banyak mungkin gini, entah itu LSM lah, entah itu personal lah. Kalau memang asli itu tunjukin. Kamu tetap palsu. Dan kemudian biar saya uji. Belakangnya bisa saja. Hengki-pengki nanti. Enggak mungkin. Kalau hengki-pengki bisa dari sekarang dong ya. Harusnya tunggu dulu, saya katakan dulu. Artinya bukan hengki-pengki, enggak. Maksud saya bisa jadi suatu pemerasan. Ini ngaco, enggak mungkin. Kalau asli. Tapi sekarang ada pemerasan tidak, Pak Andi? Sekarang ada nggak pemerasan? Pemerasan yang mana kita bilang? Kita semua itu ya kita serahkan kepada penyidik untuk itu. Artinya apapun dilakukan penyidik itu kita lengkapi semua persyaratan-persyaratan yang diminta, ya kan? Semuanya kita ini. Dan posisi kita itu defense, bukan posisi kita itu menyerang. Apa yang diminta kita lengkapi. Kita dikatakan palsu, kita buktikan dengan data dan fakta yang lengkap. Saya ke Mas Roy lagi. Mas Roy tadi mengatakan mungkin ijazahnya asli tapi orangnya palsu. Apa maksudnya Mas Roy? Kan Bang Rocky juga yang jadi ahli kami juga mengatakan, kan banyak banget ya keanehan-keanehan misalnya ketika ada di buku alumni namanya Joko Widodo betul. Tapi apakah Joko Widodo itu adalah Jokowi? Karena di situ SMA-nya bukan SMA Solo. Ini kita mulai mempertanyakan apakah identitas presiden ketujuh kita itu adalah orang yang sama dengan yang ada di ijazah. Karena banyak sekali dari sisi kalau ini pengetahuannya Dr. Tifa, dari sisi morfologi saja udah beda. Punya data. Sebentar. Terus rektor, misalnya rektor kan sebenarnya statementnya udah jelas. Rektor mulai lari-lari. Kami memang mengeluarkan ijazah, tapi penggunaan ijazah itu di luar tanggung jawab kami. Makanya nanti walaupun di sidang, rektor pun akan disumpah, ditunjukkan. Rektor, apakah ijazah ini keluaran UGM? Begitu dia lihat, bukan kayak gini keluaran kami. Ya udah, itu palsu ini juga. Aku jelaskan, kalau mungkin bisa lihat ya. Jadi clear lah, jadi sudah jelas. Itu palsu. Bisa ditangkap orangnya juga akan sama-sama ketahuan, gitu kan?
Ini gitu. mungkin belum dipublikasikan. Saya tahu itu yang katanya dari buku catatan kelulusan. Jadi ada catatan kelulusannya juga. Itu palsu juga. Ini adalah nanti buku. Kita periksa lagi. Ya. Buku alumni. Ini buku alumni. Ya, yang belum dipublikasikan. Udah banyak dipublis. Oke. Di mana-mana ada. Udah dibantah semua. Ya. Udah. Ini dari buku fotonya alumni sama ini. lagi. Ya, sama kan fotonya kan? Fotonya foto yang terlalu biar tahu tajam publik untuk juga ya. Dan ini yang terakhir ya. Setelah beliau wisuda. Iya. Nggak ada. Ini data ini tanggal 6 ini. Mas Roy, Anda mau mengatakan bahwa ini bukan Jokowi yang saat ini? Iya, ini jelas Jokowi di sini. Orang fotonya itu juga jelas. Nanti kan ada pengakuan dari orang yang memang apa yang dikatakan oleh Roy Suryo itu dia bilang palsu. Saya malah mempertanyakan. Iya. Kapasitas dari Rocky Gerung. Posisi beliau seperti apa? Sebagai saksi ahli. Karena saksi ahli itu sekarang silakan pertanyakan sekurang-kurangnya itu mempunyai yang namanya adalah sertifikat keahliannya. Ada nggak sertifikat keahlian? Karena itu pasti akan ditanyakan. Kalau tidak mempunyai sertifikat keahlian, pasti akan ditolak untuk itu. Mana ada orang yang apakah dia ahli pidana? Apakah dia ahli katakanlah ahli bahasa, apakah dia yang dibicarakan adalah metodologi gitu loh. Bukan yang terlalu kata menurut kita itu ada sangat substantif. Yang substantif itu ya dia ahli pidana, ya ahli forensik misalnya ya. Kemudian ahli bahasanya, kata-kata gitu, morfologinya, dan macam-macam seperti itu. Yang jelas di sini kalau kita lihat ya, bahwasanya dilakukan oleh mereka itu ya, mohon maaf, tidak mempunyai bukti yang nyata. Aduh, udah jelas. Karena mereka juga mempunyai ijazah pembanding yang disebutkan itu adalah bukan angkatan dari Pak Jokowi, tapi adalah angkatan tahun 79. Dan jelas itu walaupun sama-sama ya di wisuda pada tanggal 7 Mei 1985 kita sudah jelaskan dengan masalah meterai itu. Ya. Dan selama ini dikatakan tidak ada yang lulus dengan lulus 4,5 tahun dan 5 tahun, tapi ini jelas sudah kita nyatakan kepada masyarakat bahwasanya apa yang mereka lakukan itu mereka tidak mempunyai bukti yang jelas. Kejaksaan Tinggi menyatakan P19 artinya zong. Kalau enggak, tidak ada kata zong untuk P19. Itu akan nanti dilengkapi A, B, C, D-nya itu. Kemudian akan diajukan lagi. Insya Allah P21. Belum tentu zong, masih akan ada baik lagi. Tapi Mas Roy, ini setelah ini siapa saksi-saksi ahli yang kemudian akan diperiksa? Masih ada banyak. Nanti tunggu saja. Saya hanya akan menyebutkan kalau itu sudah maju. Ya, karena nanti ada upaya intimidasi. Ada saksi kami yang tadinya mau maju, diintimidasi. Dia cerita. Keluarganya diteror gini-gini, dia kan jahat banget kayak gitu. Di terornya seperti apa, Mas? Wadah lah, pokoknya, suamimu jangan sampai bersaksi, terus dia lari sampai ke Bandung. Waduh, ini anu banget lah, jahat banget ini kejadian-kejadian kayak ini. Makanya kita sengaja kita keep, bahkan ada saksi nanti yang hanya kita hadirkan nanti kalau ini di sidang, ya gitu. Kalau di sini nanti mungkin dia akan dianu duluan, termasuk saksi. Pada kita hidupkan lagi itu opsi pasar pramuka, orang yang mencetak itu dari pasar pramuka ada. Orangnya, meskipun dia udah lari keluar pulau, itu cluenya. Tapi ada orangnya. Baik, Mas Roy, ini kan di titik ini dengan berlarut-larutnya kasus ini ada polarisasi di masyarakat. Ya, ada terbelah dua, ada yang percaya, ada yang gara-gara Jokowi. Oke. Nah, jelas. Sebagian kemudian melihat Anda sebagai pejuang kebenaran, tapi sebagian lagi melihat Anda sebagai pencari sensasi. Enggak. Anda sendiri pencari sensasi itu orang yang pencari sensasi itu orang yang punya ijazah, yang tidak waras, kata tadi Mbak Tasya kan, kalau saya punya ijazah, saya tunjukin aja, lah itu waras. Oke, pertanyaan saya, Mas Roy, Anda ingin dilihat sebagai apa sebenarnya dalam perjuangan ini? Tidak perlu saya harus mengharuskan orang melihat. Saya mengatakan kalau A katakan A, B katakan B. Kalau jujur katakan jujur bahwa ini palsu dan ini bukan asli, tapi kalau memang ini asli. Ya buktikan kalau itu asli dengan nanti dibuktikan di pengadilan. Ada semuanya. Dibuktikan di pengadilan kok. Dah. Jadi kita buktikan itu pasti di pengadilan. Tulisan tangan, semua itu akan terbukti. Kan semua data-data sudah ada semua. Ya, ini sepanjang kasus ini tidak pernah ada upaya untuk bertemu secara di luar kasus hukum. Kalau kita kan udah yakin kalau ini memang 99,9% palsu. Kalau memang mau ketemu, pastikan ini
ngakuin dia kalau ini palsu. Udahlah, Tasya kalau kau tanyakan, apakah dia mau ketemu? Dari dulu nggak bakal ketemu untuk kita. Oh memang, ya. Karena kita buat kita yakin, itu nggak masalah, karena posisi kita itu adalah palsu. yang difitnah untuk masalah ijazah. Pak Andi, Anda melihatnya ini motifnya apa sih sebenarnya kalau ini adalah kalau ini fitnah tuh kenapa harus mencari kebenaran? Nah, Dan kalau mencari faktanya kejujuran. itu adalah sakit hati. Udah. Sakit hati karena? Iyalah, ini kan punya hubungan baik sebelumnya. Ini udah kayak kakak adik ini. Pak Iya, Jokowi tapi dengan dia Mas memang Roy yang itu. begitu. Ya kan? Ya, dia mengakui itu untuk itu ya. Tapi masalahnya Kalau keluarga, adalah kalau salah ya kalau katakan kita salah. lihat ya. Dan rata-rata semua ini mempunyai ya itulah. Kalau kita lihat Nggak punya ada hubungan-hubungan, itu nih. ada yang Ini pernah cocokologi. jadi yang namanya apa? Komisaris utama dan sebagainya Cocokologi. dipecat atau apa bergabung. Nggak ada. Jadi itu intinya sebagai adalah di sini kalau kita lihat intinya adalah orang nggak jujur, mereka memang nggak mau membuat membuktikan sesuatu dengan ijazahnya tujuan akhir. palsu. Tahu nggak tujuan akhirnya Tujuan apa? akhir apa? Iya, palsu. Memakzulkan Gibran Loh, kalau itu sebagai udah wakil jelas. presiden. Apalagi- itu tujuan akhirnya. Artinya sekarang apalagi dia bukan proses sekolahnya nggak hukum jelas. yang ada. Kalau yang itu udah sekarang jelas. adalah Like father, like son. ditunggangi oleh unsur-unsur selain kebencian Iyalah. adalah Sekali unsur-unsur bohong, tetap politik. bohong. Apalagi Apa anaknya politiknya? lebih Ingin bohong. memakzulkan Gibran. Untuk itu sampai tetes itu darah lebih penghabisan kita akan lawan itu. Kalau itu lebih bohong lagi. Itu jelas-jelas malah curang pada pendidikan yang Oke, Mas Roy, punya Mas Roy, kelas ini tidak di terpungkiri SMA. bahwa motif seperti ini kemudian memang dipahami oleh publik. Bagaimana Anda menjawabnya? Ya, kalau itu kompensasi atau apa namanya Konsekuensi. realita dari konsekuensi dari apa yang ada. Kompensasinya dia memang harus makzul. Nah. Karena apa? Ya karena memang sekolahnya nggak benar. Masa ada sekolah SMA kelas 1, kelas 2 nggak punya kelas 3? Dan ini dikatakan oleh Ini kan kita Jadi sudah ini- bahas. Kalau jadi kita ini bisa bukan- bahas itu udah, tidak bisa di masuk- sini. masuk Dan ke- ini udah jelas jadi kalau ke ambil UTS segmen tentu saya akan nggak ada. bongkar masalah Gitu. bagaimana struktur pendidikan di udah Singapura. jelas. Nggak Jadi bisa ini masuk kalau ada sebenarnya paham memang bukan pemikiran masalah dia. ijazah. Ini memang Iya. masalah politik. Politik. Enggak, ini Politik. bukan ijazah, enggak. Politik. Enggak. Kebodohan seseorang yang kemudian atau kecurangan seseorang atau keculasan seseorang yang kemudian mengakali sekolahnya dan itu sama dengan ayahnya yang mengakali dengan ijazah palsu ini. Bagaimana dia 99% mengakali? Dia kan nggak paham Udah bagaimana jelas. struktur Udah pendidikan di jelas. Singapura. Udah jelas ada profesor Kalau yang kita sudah mengatakan. jelaskan semua Udah. itu, nggak Udah. ada nama SMP SMA Udah. di Singapura. Dan ini lagi Ya, ada upaya secondary grade yang jahat ada. dari Udah gitu kantor aja. sekretariatnya untuk datang ke Sydney, untuk datang ke UTS, untuk tiba-tiba nanti mengeluarkan. Ini kan jahat banget itu. Bagaimana bilang jahat? Udah. Lucu Andi, begitu. Pak Andi ini tapi presiden yang tidak baik ya ketika ayahnya saat ini dipertanyakan ijazahnya, sekarang anaknya kalau juga anaknya kemudian jujur, nggak Boleh saya apa-apa. katakan Tisa, kan Jujur, saya katakan nggak tadi, apa-apa. ini ada unsur-unsur politik di sini. Karena apa? Ini tetap juga dari ekses kemarin Pilpres. Nggak ada, untuk udah. itu. Kalau Ingin jujur, nggak ada yang mereka menanyakan. bagaimana ya ketakutan-ketakutan Kalau bener, dari pihak santai mereka aja. ini bahwasanya Begitu nggak bener, akan semakin kuat begitu Pak Jokowi jujur, ini dan Mas kayak Gibran gitu. ini. Kan kita selalu mengatakan Iyalah, bahwasanya ini adalah dipilih oleh rakyat 58% itu. Kalau bicara tentang ijazahnya Pak Jokowi, oke kita bisa ini. Tapi kan akhirnya kesininya kita lihat, oh motif politik rupanya. Mereka ingin mengganti Mas Gibran, ingin memasukkan Mas Gibran dengan semacam Tapi yang cara, jelas, segala cara gara-gara tidak jujur itu apa, bisa Mbak Tasya? artinya dari yang namanya pendidikannya di apapun semua itu. Yang jelas semua ada. Tapi yang jelas yang korbannya namanya siapa? ya ijazahnya Korbannya ada adalah semua. masyarakat yang Yang karena tidak namanya jujur ayah. Ya kan? dari surat keterangan dari MDS tempat diberi ada. itu Surat konyol. keterangan dari secondary. MDS itu ranking 44 dari 55 Kita nggak bisa universitas. bicara masalah Konyol. ranking. Anda Konyol, katakan itu 1000 gampang. atau apa terserah. Iya, konyol. Yang penting MDS sudah diakui oleh Singapura Nggak, dah. sebagai pemerintah Singapura yang sangat ketat dalam Tidak. pendidikan. Tidak. bisa Tidak seperti punya ijazah itu. SMA, gimana Dan punya kalau bicara MDS? ijazah sama secondary grade school masa ada Nggak ijazah ada. SMA. Oke. Indonesia yang ada ijazah Nggak SMA. ada. Tapi Nggak di luar negeri, terutama Intinya Singapura, gini. itu tidak ada yang Ayah dan katakan anak ini lulusan SMA, SMP sudah membuat yang jelas mempunyai masyarakat grade jadi itu ada korban. telah dilakui oleh Oke, Tahu nggak? baik. Masyarakat jadi korban dan seluruh Indonesia jadi korbannya Mulyono nih. Nah, ini. Oke, Ini korbannya ini pertanyaan Mulyono. terakhir saya Ya. untuk masyarakat yang Ini mendengar korbannya kasus Mulyono nih. ini, Mas Ya. Roy, Pak Andi, masyarakat mungkin tidak mengikuti minggu per minggu Ya, bagaimana Oke. kasus ini. Ya udah, ikuti yang terakhir aja. P19 berkasnya ditolak. Bukan pertanyaan. Ya gitu. Dan Pertanyaan jelas, ya. saya adalah bagaimana Anda ingin publik agar kemudian energinya tidak terlalu habis melihat perdebatan Ya ini. udah, bersatu tetapi aja percaya kalau ini memang palsu. Nah itu nanti kita membangun lagi maju
Dan Pak Prabowo kemarin udah panggil beberapa tokoh, kita dengar sih, yang dipanggil siapa? Pak Abraham Samad, Pak Said Didu, itu kita dengar masukan-masukannya apa, kita tahu semua sebenarnya. Ya, jadi kalau kita bicara apa yang diomongkan oleh mereka, memang polarisasi itu terjadi. Dan saya paham bahwasanya dan menyedihkan loh Pak Andi, polarisasi ini seolah-olah seperti ada pemilu masih ada. Apakah dari kita itu ada memprovokasi masyarakat? Tidak ada, karena posisi kita itu defend. Tidak perlu provokasi. Ketika ada mereka melakukan provokasi dan sebagainya, Mas Roy mungkin juga tidak melakukan provokasi, tapi masyarakat memang terbelah dengan kita lihat. Karena kebohongan aja. Begini aja dia ngatakan ya 99% ini palsu, ikuti saya. Itu udah provokasi menurut Anda. Ya, itu propagandanya ya. Jadi kalau kita lihat adalah serahkan kepada pengadilan untuk membuktikan di mata publik itu dan masyarakat atensi besar itu akhirnya akan lihat ini loh, ini asli ataukah ini palsu. Yang dengan keyakinan saya ijazah beliau adalah asli, yang dituduh palsu oleh mereka. Oke, baik. Ya, Berarti kita buktikan di pengadilan. Ke Makassar yang jauh, dia datang Solo cuma 2 kilo, dia nggak datang di sidang. Nah, di sidang itu CLS itu bukan sidang pribadi dari Pak Jokowi. Itu adalah sidang yang memang untuk lembaga institusi. Bukan seorang Jokowi yang harus hadir di sana. Tidak perlu itu. Itu adalah sidang perdata, bukan sidang pidana. Ya, jadi yang perlu di situ, yang hadir di situ adalah institusi yang digugat oleh mereka, bukan Pak Jokowi. Baik. Ini saya harus stop karena saya harus akhiri perbincangan pada malam hari ini. Tapi berarti bolanya di polisi. Bolanya itu nanti adalah di pengadilan. Di pengadilan. Oke, kita akan tunggu seperti apa. Apakah benar akan sampai ke pengadilan atau tidak. Mas Roy, terima kasih. Pak Andi juga terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ini dulu tidak.